Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bismillahirrahmanirrahim nabi Muhammadin nabi wa rasulullah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berhubung kita dengan keadaan yang memaksa kita untuk berzoom, maka hari ini kita melakukan kuliah via Zoom. Kali ini presentasi makalah dibawakan oleh Vina Mauliza. Kepada Vina Mauliza dipersilahkan dengan segala hormat. Komisaris mana absen? Masih tidur dia, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya, Vina Mauliza, akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Menjadi Warga Negara yang Cinta Persatuan. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya untuk menghormati perbedaan satu sama lain, namun realisasi pelaksanaannya memupuk rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat Indonesia, agar tercipta kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Hal tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang heterogen. Persatuan bagi seluruh agama, golongan ras, dan suku bangsa menjadi tuntutan tak terhindarkan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Akan tetapi, persatuan tersebut belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak ketimbangan dan kesenjangan. Kesenjangan dalam penanaman nilai-nilai persatuan bukan saja melahirkan ketimpangan, bahkan dalam konteks Indonesia akan berubah menjadi konflik. Baik konflik antar sesama masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah. Beberapa kerusuhan yang terjadi belakangan ini mencerminkan hal tersebut, karena ini perlu ketegasan dalam implementasi penanaman nilai-nilai persatuan. Awalnya terkadang masyarakat harus dipaksa. Selanjutnya diharapkan munculnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai persatuan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian. Terkadang kita membayangkan kalau kisah kejayaan Gajah Mada atau Majapahit dibuat film TV seri dengan kualitas seperti film TV seri Korea, pasti bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada persatuan dan bangsa Indonesia. Pernah pada suatu saat ada cerita dari orang yang menghadiri delegasi seluruh Asia Tenggara. Katanya bahwa dulu Indonesia pada abad ke-13 pernah ada kerajaan Majapahit yang menguasai Singapura, Malaysia, bahkan sampai ke Madagaskar dan selatan Taiwan. Sungguh disayangkan kualitas di film TV seri kita tidak membuat generasi milenial bergerak untuk menonton satupun. Kalau sekelibat lihat di TV, tekniknya sangat primitif, akting dan artisnya amburadul. Apakah bisa membuat pemirsa seluruh dunia mau menonton? Cinta NKRI adalah suatu ilmu yang mempelajari sikap kita, rela berkorban terhadap negara Indonesia. Untuk memahami pentingnya mewujudkan cinta persatuan dapat kita wujudkan setiap hari dengan bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Dengan giat, pantang menyerah, peduli, dan saling membantu antar umat. Ini merupakan cerminan dan cinta persatuan. Penanaman nilai dan pemahaman penyadaran nilai persatuan secara terencana utamanya lewat pendidikan. Khususnya nilai persatuan yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku bersatu dan dalam perbedaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Profesor Muladi menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Cinta persatuan adalah suatu hal yang mempelajari sikap kita rela berkorban terhadap negara Indonesia. Meskipun cinta persatuan bersifat sedikit abstrak, tidak terdefinisi, namun hal yang menyentuh di seluruh kehidupan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sengir sampai Rote, dan kita harus menanamkan sifat bangga sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai beragam adat istiadat. Sebagai contoh, orang yang memperjualbelikan produk Indonesia di luar Indonesia di negara lain, itu termasuk menanamkan sifat cinta NKRI. Sikap cinta tanah air bisa ditunjukkan juga dengan mencintai produk dalam negeri. Artinya, saat kita menggunakan produk buatan Indonesia, hal ini memperlihatkan bahwa kita bangga dan mencintai tanah air kita. Mencintai produk dalam negeri berarti memanfaatkan produk, membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia. Siswanto dalam jurnal Mencintai Produk Dalam Negeri sebagai Manifestasi Bela Negara di Era Global tahun 2017 menjelaskan bahwa mencintai produk dalam negeri merupakan bentuk perwujudan bela negara di era global saat ini. Selain itu, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri juga merupakan bentuk nasionalisme, karena lebih mengutamakan pemakaian produk nasional atau yang dibuat dengan negeri dibanding produk di luar negeri. Contoh sikap cinta tanah air. Yang pertama, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan kita, serta menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, ada menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti burung Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lain sebagainya. Yang keempat, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju sejajar dengan pengusaha asing. Yang kelima, turut serta dalam upaya pembelaan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dengan sikap segenap tumpah darah secara tulus dan ikhlas. Yang keenam, turut serta dalam pengawasan jalannya pemerintah dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang ketujuh, ada membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia kepada warga negara asing baik di dalam maupun di luar negeri, serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik bangsa Indonesia. Yang kedelapan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara resmi dan bernegara. 9, beribadah dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Yang ke-10, membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman baik di lingkungan sekitar kita maupun secara nasional. Kecintaan rakyat terhadap persatuan dapat menjaga keamanan negara dari berbagai macam gangguan yang datang. Dengan persatuan, kita dapat bahu-membahu membangun negeri agar bisa sejajar dengan negara-negara yang maju. Penerapan nilai sila persatuan Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kita. Simbol persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Pohon ini terkenal dengan bentuknya yang sangat tinggi dan besar, kokoh, dan berdaun lebat. Ibarat pohon beringin yang cocok untuk berteduh. Indonesia merupakan tempat bernaung dan berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang tersebut menyiratkan agar warga negara merasa aman dan nyaman meskipun terdapat banyak perbedaan. Pohon beringin mempunyai akar yang tinggi, akar tunggal panjang sehingga menunjang pohon ini tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal tersebut mencerminkan kesatuan persatuan Indonesia. Akar pohon beringin juga menjalar ke segala arah sehingga dinilai mempunyai dua pengertian. Pertama, akar yang menjalar mencerminkan keberagaman rakyat Indonesia.
mulai dari budaya, agama, adat istiadat, suku, dan lain-lain. Namun seluruhnya memiliki tujuan yang sama dan berada di bawah naungan yang serupa. Kemudian, akar yang menjalar juga mencerminkan kemana rakyat Indonesia pergi. Maka akan tetapi kembali ke Indonesia dan bersatu mencapai tujuan yang sama. Nilai sila persatuan Indonesia. Pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketujuh, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedelapan, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Penerapan nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia di lingkungan sekitar bisa kita dapatkan seperti kita belajar giat belajar agar dapat membanggakan keluarga, mengembangkan perilaku hormat kepada anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai anggota keluarga yang lebih muda. Terus juga membantu berbagai kegiatan dalam keluarga, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, selalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maklum, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.